Selamat malam, saya Bagus. Saya di sini akan membahas sedikit mengenai presipitasi dan apa sih sebenarnya kaitannya dengan rainfall atau hujan itu. Presipitasi sendiri diartikan sebagai turunnya titik-titik air dari atmosfer menuju ke permukaan bumi akibat dari proses kondensasi yang dapat berupa air, es atau salju, embun, dan kabut. Nah, presipitasi yang berupa air inilah yang biasanya kita sebut dengan istilah hujan atau rainfall. Macam-macam presipitasi sendiri sudah saya sebutkan tadi, dibedakan menjadi 4 berdasarkan wujudnya. Yang pertama yaitu air atau yang biasa kita kenal dengan hujan. Kemudian ada salju atau es. Kemudian juga ada embun, dan yang terakhir adalah kabut. Apa yang membedakan kabut dengan embun? Yang membedakan adalah proses kondensasinya. Kalau kabut itu untuk proses kondensasinya terjadi di dekat dengan permukaan tanah. Sedangkan untuk embun, proses kondensasinya terjadi tepat di atas permukaan tanah maupun di atas permukaan tumbuhan. Selanjutnya, untuk jenis dan karakteristik hujan akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Isna. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai jenis-jenis hujan dan karakteristiknya. Menurut Bambang Triatmojo dalam buku hidrologi, tipe atau macam hujan dibedakan menurut cara naiknya udara ke atas. Yang pertama, ada hujan konvektif. Di daerah tropis pada musim kemarau, udara yang berada di sedekat permukaan tanah mengalami pemanasan yang intensif. Pemanasan terjadi menyebabkan rapat massa udara berkurang, sehingga udara basah naik ke atas dan mengalami pendinginan, sehingga terjadi kondensasi dan hujan. Hujan yang terjadi karena proses ini disebut hujan konvektif, yang biasanya bersifat setempat, mempunyai intensitas tinggi dan durasi singkat. 2. Hujan siklonis dengan karakter terjadi setelah terasa cuaca yang sangat panas. 2. Terjadi setelah adanya angin yang berputar-putar. 3. Diawali dengan mendung yang sangat gelap. Keempat, terjadi di daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa atau garis ekuator. Biasanya, hujan yang turun merupakan hujan yang sangat deras dan disertai dengan angin. 6. Biasanya tidak berlangsung dalam waktu lama atau hanya berlangsung dalam waktu yang sebentar saja. Dan yang terakhir adalah hujan orografis dengan karakteristik terjadi di gunung atau wilayah pergunungan. Pada dasarnya terjadinya hujan ini adalah karena angin fon. Terjadi karena adanya udara yang mengandung uap air naik ke atas gunung, turunnya air di lereng gunung, dan merupakan pemasok air tanah, bendungan, waduk, dan maupun sungai. Penyebab hujan ini adalah awan altostratus, nimbostratus, dan stratocumulus. Dari ketiga tipe hujan yang telah disebutkan tadi, yang sering terjadi di Indonesia adalah hujan konvektif dan hujan orografis. Sekian dari kami, terima kasih.